Bu Mel ini nggak mungkin bisa ngurus perusahaan. Sedangkan perusahaan butuh seorang pemimpin. Jadi saya minta tolong sahkan saya sebagai pimpinan perusahaan. Bayangin ya Bu, bagaimana kalau semua orang tahu bahwa ternyata pembunuh Bapak Hendrawan adalah istrinya tercinta. Terus istrinya yang tercinta ini mengambil hitamkan suami saya. Gara-gara Pak D kamu, Papa saya meninggal. Pak D kamu yang udah bunuh Papa saya, kamu ngerti? Jadi jangan pernah bilang kamu mengerti perasaan saya. Sekarang saya minta juga kamu pergi dari sini sekarang. Mana berani sih saya ngancam ibu. Saya cuma ngingetin ibu. Kalau saya buka mulut, ibu bisa tangkap polisi. Kamu dengar saya ya? Semua itu murni kecelakaan. Saya tidak pernah ada niatan untuk menyakiti suami saya, apalagi sampai menghilangkan nyawanya. Semua itu berawal karena dia membohongi saya dan dia mengkhianati saya. Selingkuh dan menikah dengan perempuan itu. Ya, maaf ya Bu, itu kan menurut pendapat Ibu. Tapi yang jelas saat ini adalah Pak Hendrawan itu kan sudah meninggal dan pembunuhnya adalah Ibu. Polisi nggak mau tahu tuh Bu yang kayak gitu. Gimana ya? Lalu kamu mau apa? Ayo katakan berapa jumlahnya. Kirana, kenapa kamu lakuin ini sama Pak D? Padahal istri dan anak Pak D nggak peduli sama Pak D. Karena cuma Pak D satu-satunya keluarga yang Kirana punya. Gak mungkin Kirana ngebiarin Pak D ada di sini. Karena Kirana gak punya siapa-siapa lagi selain Pak D. Kalau Pak D di sini terus, Kirana sendirian Pak D. Kirana, jangan merasa sendiri. Kan ada Allah. Padahal kamu nggak punya hubungan darah apapun sama saya. Tapi kamu sangat dekat dengan saya. Kamu harusnya hidup enak sama keluarga kamu yang sebenarnya, Kirana. Saya minta 100 juta aja tunai. Tapi Bu, per bulannya saya minta 50 juta. Gila kamu. Ibu keberatan ya Bu? Maaf ya Bu. Ya udah, kalau Ibu keberatan nggak apa-apa kok Bu. Saya permisi ya Bu. Saya mau ke kantor polisi dulu. Baik. Saya akan kabulkan keinginan kamu.
Tapi kamu ingat ya, jangan pernah laporin saya ke kantor polisi. Kalau kamu tetap laporin saya ke polisi, kamu juga akan ikut masuk penjara bersama saya. Saya mah tergantung ibu. Kalau ibu lancar bulanannya, saya juga lancar tutup mulutnya. Tapi kalau ibu bulanannya mampet, bocor deh nanti saya ke kantor polisinya. Mana Bu, 100 juta? Pelit banget sih. Nggak bikin susah kan 100 juta. Kirana, sebenarnya Kenapa Pak De? Kirana memang bukan anak aku, Mas. Dia cucu majikan aku, cucu Bu Gayatri, tempat di mana aku bekerja selama 3 tahun terakhir ini. Mbak Renggina hamil dengan laki-laki yang bernama Ivan. Semuanya ada di sini, Mas. Nama anak ini Kirana Putri Iswari Aditama. tidak. Ini bukan waktu yang tepat untuk menceritakan siapa Kirana sebenarnya. Pak De harus sabar ya. Pak De jangan khawatir, Kirana pasti bisa dapetin pengacara yang terbaik. Kirana yakin Pak De nggak salah. Kirana, Pak De minta kamu jangan terlalu mikirin Pak De. Pak De di sini baik-baik saja kok. Ya. Maafkan Pak De, Kirana. Pak De belum bisa menceritakan semua kebenaran tentang masa lalu kamu, Kirana. 100 juta. Sesuai dengan keinginan kamu. Ambil. Nggak sopan tahu. Ih, ibu mah. Aduh, ibu. Puas kamu. Sekarang juga saya minta kamu pergi dari sini. Iya Bu, iya. Iya saya pergi Bu. Saya juga nggak mau lama-lama. Maaf Bu, saya mau ngabisin duit dulu. Oh iya, ngomong-ngomong. Terima kasih banyak ya Bu. Senang sekali bekerja sama dengan Ibu. Ya udah. Jangan lupa ya Bu, 50 juta bulan depan. Winda, Ibu pulang nih. Apaan sih Bu teriak-teriak? Bu, kok banyak banget belanjaannya? Dapat duit dari mana? Ibu menang arisan. Arisan apa sih emang Ibu ikut arisan? Jangan berisik. Bawain nggak lihat apa berat? Banyak banget. Banyak banget loh Bu ini. Ya iyalah secara menang arisan. Tapi ngomong-ngomong ya, kamu kan hari ini ketemu sama Mas Darius. Terus hasilnya gimana? Fake banget Bu orangnya. Males aku. Kamu apaan sih? Gitu aja nyerah. Semangat dong, gampang banget putus asa. Gampang nyerah, kayak bapakmu kamu. Yaudah,
Nah, itu dia bawa kue. Sini, kita sini. Duh, sering-sering deh Bu menang arisan. Amin. Makan kue enak. Makan enak. Maaf ya Mas Rahman, bukannya aku mau senang-senang di atas penderitaan kamu, tapi kesempatan ini terlalu bagus buat dilewatkan. Ada apa, Bu? Wati memerah saya. Wati? Wati siapa? Istrinya Rahman. Dia punya rekaman pembicaraan kita di rumah sakit. Rekaman yang sangat memberatkan kita. Kita harus gimana, Van? Alah. Urusan saya itu, Bu, kecil itu. Tapi ada yang lebih penting. Saya minta Ibu secepatnya ambil surat wasiatnya Pak Hendrawan. Secepatnya. Ivan benar. Aku harus secepatnya urus pernikahan Dewa. Dan aku rasa hanya ada satu orang yang bisa menjadi istrinya Dewa. Kirana. Dia perempuan yang tepat untuk jadi istrinya Dewa. Maaf Bu, sebelumnya ada apa ya Bu? Ibu suruh saya kesini apa? Ada yang terjadi sama Mas Dewa? Oh, enggak kok. Dewa enggak kenapa-napa. Saya butuh bantuan kamu, Kirana. Bantuan? Bantuan apa ya Bu? Apa kamu sudah dapat pengacara? Belum Bu, saya belum dapat pengacara untuk Pade saya. Lagi pula jujur saya juga belum ada uangnya. Bagaimana kalau saya bilang, saya bisa membantu kamu untuk meringankan hukuman Pak D kamu. Bu Melinda mau bantu saya? Tapi kenapa Bu? Karena saya butuh bantuan kamu. Bantuan saya? Bantuan apa Bu? Begini Kirana, saya pingin kamu menikah dengan Dewa. Begini Kirana, saya pingin kamu menikah dengan Dewa. Menikah? Dengan Arga Dewa? Nggak mungkin, Bu. Saya nggak mungkin nikah sama Mas Dewa. Oh, kenapa nggak mungkin? Karena saya lihat cuman kamu yang bisa menghandle Dewa. Bu Melinda bisa lihat sendiri kan, segitu bencinya Mas Dewa terhadap saya, Bu. Kalau soal itu biar saya yang menghandle, kamu nggak perlu khawatir. Saya akan bicara sama Dewa nanti. Tunggu, saya masih bingung kenapa harus saya yang nikah sama Mas Dewa. Kalau soal menghandle Mas Dewa itu sudah jadi tugas saya sebagai suster, Bu. Saya sudah biasa melakukan itu terhadap pasien saya. Karena saya percaya sama kamu. Dan kalau Dewa tidak segera menikah, dia akan kehilangan 40% dari saham perusahaan. Dan semua itu akan menjadi milik Darius. Saya tidak mau itu terjadi, Kirana. Maaf, Bu. Saya nggak mau ikut campur dalam urusan ini. Saya nggak bisa, saya permisi.
Kayaknya kamu mau ya Pak De kamu dipenjara seumur hidupnya. Ibu mengancam saya. Saya tidak mengancam kamu, Kirana. Dengerin, Pak De kamu itu sudah melakukan pembunuhan berencana terhadap suami saya. Hukumannya berat loh. Kamu mau Pak De kamu mendekam di penjara seumur hidupnya? Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Bro, Nick. Lo kayak bukan Dewa. Dewa nggak kayak gini. Ini gue, Dewa. Harga Dewa. Gini, ya lo tau gue plastic surgery. Ya inilah gue. Kenapa? Anda yang lihat gue sekarang. Shock dikit sih, tapi gue nggak bakal mempermasalahkan muka lo sih. Yang penting sekarang lo baik-baik aja. Oh ya, sorry kalau gue baru sempet datang karena kita habis ada tanding di Surabaya. Oh ya? Ada tanding? Iya. Terus gimana? Tim gimana? Tim baik-baik aja kok. Coach? Coach juga baik, dan kemarin teman-teman sempet nitip salam buat lo. Ya, terima kasih. Ini lo datang sendiri atau sama BK? BK mana? Karena jujur gue udah teleponin dia berkali-kali, tapi kayak nomor gue di-blok sama dia. BK. Jadi BK sebenarnya ada masalah sama nyokap lo. Ya, gue tahu itu, gue tahu. Karena nyokap gue ngelihat dia sama laki-laki lain, ya kan? Iya, jadi gini ceritanya. Jadi pas lo operasi, BK sebenarnya sempat datang. Cuman nyokap lo ngusir dia dan... Pergi kamu dari sini. Saya nggak mau anak saya sadar. Lihat, kamu ada di sini. Aku ini pacarnya Dewa. Kita berdua tuh saling mencintai, Tante. Nyokap lo juga sempat nampar BK. BK sempat nggak terima, dia sempat marah, kayak gitu. Cuman ya, dia berprasangka gitu. Maksudnya nyokap lu nggak bakal ngerestuin hubungan kalian gitu. Makanya akhirnya dia mutusin buat mundur. Gue paham, gue ngerti. Yang jelas gini, gue pengen dia bahagia. Gue pengen dia bahagia di luar sana. Tapi gue nggak bisa ngomong sekarang. Jujur, Nick, hidup gue saat ini hancur. Hidup gue tuh berantakan banget, sumpah berantakan banget. Iya, gue tahu bro. Tapi Dewa, ingat, lo orang yang kuat. Lo hebat. Dan gue yakin lo bakal ngelewatin semua ini, Dewa. Oke? Stay strong. Percaya sama gue. Thank you, bro. Nggak apa-apa. Bu, pernikahan itu bukan permainan. Bahkan saya dan Mas Dewa pun gak saling cinta. Kalian gak perlu saling mencintai. Saya cuma mau Dewa menikah secepatnya. Setelah itu terserah kamu ngejalaninnya gimana.
Bu, ini menyangkut masa depan saya. Saya mau menikah untuk seumur hidup, Bu. Pilihan ada di tangan kamu, Kirana. Kamu mau Pak De kamu mendekam seumur hidupnya di penjara? Atau kamu mau sedikit berkorban? Kamu pikirkan baik-baik. Karena saya bisa mencari pengacara terbaik untuk meringankan hukuman Pak De kamu di pengadilan. Saya bisa bantu semuanya, Kirana. Kalau kamu tidak mau membantu saya bisa beratkan hukuman Pak De kamu. Gimana, Kirana? Saya akan lakukan. Terima kasih, Kirana. Tapi ingat, Dewa tidak boleh tahu perjanjian kita ini kalau saya bayar pengacara untuk meringankan hukuman Pak De kamu. Pak Darius, baru saja Ibu Melinda kasih saya kabar. Kabar apa? Ibu Melinda bilang Pak Argadewa akan segera menikah. Nikah? Sama siapa, Pak? Saya tidak tahu, Pak. Beliau tidak menyebutkan nama calonnya. Tapi dia bilang kalau pernikahannya akan segera dilangsungkan. Dan Ibu Melinda juga bilang begitu Pak Argadewa pulih dan masuk ke perusahaan, maka Pak Argadewa akan menguasai 80% saham perusahaannya. Jadi, maaf sekali, saya tidak bisa mengajukan Pak Darius untuk memimpin perusahaan. Mereka bener-bener licik. Dalam kondisi kayak gini aja mereka berusaha untuk jatuhin aku. Mereka mau mastiin aku nggak dapat apa-apa. Ambil apa yang kalian bisa sekarang. Tapi tunggu saatnya. Aku akan hancurin kalian. Bro, kira-kira anak-anak masih bisa nerima gue nggak ya? Dengan kondisi gue yang begini? Ya pastilah. Lu kan masih Argadewa. Iya kan? Kan cuman casingnya yang berubah. Mereka pasti bakal kebiasaan kontak. Ya, mudah-mudahan. Ya pokoknya selama kita di lapangan kita semua keluarga kan. Tante. Mama. Saya bisa bicara sebentar dengan anak saya? Boleh Tante. Kalau gitu saya permisi. Sebentar ya. Ya. Makasih ya, Niko. Sama-sama.
Gimana kamu, Nak? Mama udah dapat solusi mengenai saham perusahaan. Oke, terus? Kamu harus menikah, Dewa. Ma, ini apa lagi? Ini aku mau nikah sama siapa? Kirana. Ini semua gak bener kan? Mau bercanda kan pasti kan? Ya kan? Ma, gak mungkin aku nikah dengan perempuan yang udah jelas-jelas Mama tahu latar belakangnya seperti apa. Om dia yang udah bunuh Papa, Ma. Ma, please. Tapi cuma dia pilihan yang tepat, Nak. Itu mungkin menurut Mama, tapi tidak gua tahu. Kamu harus melakukan ini. Kalau tidak, Darius bisa menghancurkan kita. Dia sudah meng-hire lawyer untuk mengambil haknya di perusahaan. Tell me, kamu punya pilihan apa? Dan kamu harus tahu, Dewa. Sudah berapa kali Kirana itu menyelamatkan nyawa kamu? Kamu lupa. Cuman Mama yang kamu punya. Begitu juga sebaliknya. Mama cuman punya kamu, Nak. Please, kamu jalankan surat wasiat itu. Dan perjuangkan apa yang sudah menjadi milik kamu. Tapi... Dan Mama tidak bisa ditolak. Waalaikumsalam. Dari mana aja sih kamu? Tadi Bude tanya sama Siska, katanya kamu udah nggak ada di rumah sakit. Tahu? Gimana urusan Bapak? Kirana mau bicara sesuatu. Ada apa? Kirana akan menikah sama Mas Dewa. Nikah? Sama Mas Dewa? Beneran? Kamu lagi ngimpi ya? Enggak, Bude, Kirana serius. Kamu pakai pelet apa, Kirana? Sampai-sampai Mas Dewa mau nikah sama kamu. Udahlah, Bude, pokoknya ceritanya panjang. Yang pasti pernikahan ini bukan karena cinta. Tapi kita akan tetap nikah. Kirana, iya ajarin gue dong. Gimana gitu, gue juga mau kali nikah sama Mas Darius. Gimana? Udah. Ntar dulu. Siapa yang meminta kamu untuk nikah sama Mas Dewa? Bu Melinda. Hah? Bu Melinda? Gak mungkin lah dia nyuruh lo nikah sama anaknya. Dia aja kesel sama kita gara-gara urusan bapak. Dia Kirana udah bilang kan ceritanya panjang.
Kirana? Kirana? Aneh banget tuh anak. Ada apa ini? Kenapa si Melinda mendadak nyuruh Kirana nikah sama Mas Dewa? Bro, gue barusan lihat nyokap lo pergi. Gue nggak sengaja sih tadi dengerin obrolan kalian berdua. Katanya lo mau dinikahin sama Kirana ya? Ya, gue sih nggak bisa banyak ngomong ya. Tapi yang pasti lo tahu kan kalau gue bakal selalu ada di sini buat lo, apapun kondisinya. Hidup gue hancur, Nick. Hidup gue hancur. Bokap gue udah meninggal. Dan sekarang, nyokap gue nyuruh nikah sama Kirana. Lo kebayang gak jadi gue? Lo kebayang jadi gue? Rasanya gimana? Lo harus nikah sama perempuan yang jelas-jelas omnya itu udah bunuh bapak lo sendiri. Itu yang harus gue rasain. Itu yang harus gue lakuin. Iya, sabar. Gue paham kok bro, gue paham. Tapi ya kalau saran gue coba lu obongin lagi sama nyokap lu ya kan ya. Siapa tahu bisa berubah pikiran. Ya siapa tahu kan. Lo tahu nyokap gue gimana? Lo tahu kan? Nyokap gue bukan tipikal perempuan yang bisa dibantah sama sekali, nggak bisa. Pertama, kedua, dengan gue menikah sama Kirana, itu bisa nyelamatin perusahaan gue. Daripada perusahaan itu akan nanti dikuasain sama Darius. Nick, gini, gue boleh minta tolong sama lo? Apa tuh? Gue mau ketemu sama Beka. Gue harus jelasin ke Beka kalau gue harus menikah sama Kirana tanpa dia dengar dari orang lain. Gue mau dia itu dengar dari mulut gue langsung. Gue gak mau dengar dia. Apalagi ya setelah apa yang nyokap gue lakuin ke dia. Buat gue itu semua gak adil untuk Beka. Boleh. Ya, ntar kalau lu udah keluar dari rumah sakit, ya gue anter. Enggak, sekarang juga. Hah? Lu gila? Niko, please. Gue mohon, please. Dewa, lu masih di rumah sakit ya? Tuh, lihat masih nancap di tangan tuh infusnya. Gue gak peduli sama sekali, please Niko. Gue mohon bantuin gue kali ini aja. Gue harus ketemu Beka sekarang juga. Ya udah. Enggak. Sekarang. Gue Sherlock ya. Cepetan, jangan pakai lama. Bi, Mas Ivan mau apa? saya mau ketemu Regina boleh? Jangan. Lebih baik Mas Ivan pulang ya. Bi, saya minta tolong, Bi. Regina mau melahirkan anak saya. Tolong bilangin ke Bu Gayatri, saya mau ketemu, saya minta tolong. Tapi Bu Gayatri berpesan kalau Mas Ivan nggak boleh datang ke rumah ini lagi. Bi, tapi anak saya mau lahir, Bi. Saya mau ketemu sama dia. Mas, tolong Mas Ivan jangan bikin ribut. Kalau sampai Bu Gayatri tahu Mas Ivan ada di sini, pasti dia akan panggil polisi. Tolong Mas, demi kebaikan semuanya. Enggak, saya nggak peduli. Saya minta tolong. Saya mau ketemu sama Regina. Regina, aku di sini, Regina. Regina. Van, duduk. Gue ada kerjaan untuk lo, dan ini penting banget. Kerjaan apa?
Ambil. Terus gue harus ngelakuin apa? Gue mau lo ambil handphone dari seorang wanita. Terus gue harus ngelakuin apa? Gue mau lo ambil handphone dari seorang wanita. Dimanapun caranya, itu HP harus ada di tangan gue. Maksud lu copet? Kalau untuk masalah copet mah itu makanan gue sehari-hari. Tenang aja. Oh, tapi ada satu lagi nih. Ini yang lebih penting. Lo ambil HP, terus di tasnya itu ada amplop coklat. Isi ada surat tulisannya pembunuh. Gue penting. Penting banget surat itu. Lo ambil. Oke. Bisa nggak? Bisa. Gimana? Udah? Ada? Iya. Nih, ini topi, masker, terus baju, sama celana, oke? Bentar. Ini sepatu gue taruh sini ya. Oh. Aduh. Pepein, Bu. Pelan-pelan, Bu. Iya. Oke. Ini gue pakai. Bentar. Gue ganti dulu. Bentar. Oke. Maaf. Saya minta maaf. Iya nggak apa-apa, Mas. Gila. Udah ya. Cabut, Bur. Selamat malam. Mas Dewa kok nggak ada? Ya ampun, Mas Dewa kemana? Ini kok infusnya dilepas? Pasti Mas Dewa kabur ini. Maaf. Saya minta maaf. Iya nggak apa-apa, Mas. Mas Dewa! Mas Dewa berhenti! Suster Siska. Mas Dewa itu baru lepas infus dan keadaan Mas Dewa belum stabil. Gini, saya mohon ya, saya cuma izin sebentar aja. Saya mau keluar sebentar aja, setelah itu saya akan balik lagi. Enggak. Saya nggak akan pernah kasih Mas Dewa pergi kemana-mana ya. Kondisi Mas Dewa itu masih kurang sehat. Kalau terjadi apa-apa sama Mas Dewa gimana? Suster Siska, ayo dong, saya mohon, sebentar aja. Enggak. Kalau saya bilang enggak, ya enggak. Pokoknya sekarang Mas Dewa ikut saya, kita ke ruang rawat sekarang. Iya, oke, yaudah. Ayo. Saya ikut kamu. Mas Dewa, buka pintunya! Berhenti! Mas Dewa, berhenti! Mas Dewa mau kemana sih? Mas Dewa! Mas Dewa! Mas Dewa mau kemana? Dewa. Lo bener-bener ya cari masalah. Ini kalau sampai suster Siska ngelapor nih ke nyokap lo nih. Wah gila, bisa kelar nih kita. Enggak, udah tenang aja, nggak apa-apa, beneran. Gue pastiin nggak kenapa-napa. Udah. Oh iya, ini dengerin ya. Ntar pokoknya kalau lu ketemu BK, keputusannya mau kayak apapun itu ya, lu harus terima.
Dan gue pengen lu fokus sama pemulihan lu sekarang, oke? Iya. Gue cuma butuh ketemu Beka sebentar aja. Setelah itu udah, oke? Please bantuin gue, Nick. Dewa, gue pokoknya udah pasrah deh. Ini kalau ntar ternyata ke rumah lu terus gue di blacklist sama nyokap lu. Enggak. Gue bakal pastiin itu semua gak akan terjadi, oke? Lo sahabat gue, tenang aja, Nick. Gue bakal jagain yang baik-baik kok. Oke, beneran nih? Bener. Oke. Gue ikut dah pokoknya. Kamu tahu nggak sih, kalau saja Dewa tidak memaksa malam itu pergi untuk mencari kamu, kecelakaan itu pasti tidak akan terjadi. Semua ini gara-gara kamu. Niko? Iya, sayang akhirnya aku ketemu kamu di sini. Sumpah aku bersyukur banget. Tadi aku udah sempat ke rumah kamu, terus pembantu kamu bilang katanya kamu lagi cari kopi, dan aku tahu ini tempat favorit kamu, makanya aku bisa ketemu kamu di sini. Nick, ini siapa? Ini Dewa. Dewa. Bercanda ya? Nick, udah. Sayang, hey. Ini. Sayang, ini aku Dewa. No, Nick. Sayang, ini aku Arga Dewa. Aku Arga Dewa, oke? Nggak mungkin ini bercanda ya? Hah? Sayang, apa sih ini? Apa sih? Beka. Nick, tolong dong. Ini bener-bener nggak lucu tau gak sih? Enggak, gini. Hey. Dengerin aku dulu. Saya. Please, aku mohon. Kamu pasti dengarkan aku kecelakaan, oke? Kamu pasti dengar itu semua. Aku kebakar. Dan aku plastic surgery. Dan akhirnya aku harus transplantasi kulit. Bahkan suara aku kan berubah. Jadi, tolong aku mohon. Hey, tolong percaya, ini aku. Aku, Arga Dewa yang punya mimpi untuk menjadi seorang pemain bola terkenal. Tapi akhirnya aku kecelakaan. Sampai akhirnya aku kebakar. Sayang, please. Tolong percaya. Ini aku. Ini aku Dewa. Ini aku Dewa. 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 Baby, it's really you. Ini aku Dewa. Aku bersyukur banget kamu
Dewa. Oh my God. Aku pikir aku gak bakalan ketemu sama kamu lagi, sayang. Ya, kita ketemu, oke? Kamu gimana? Kamu baik-baik aja? Hah? Kamu baik-baik aja? Oke, gini, Mama ngeliat kamu nangis ya. Oke, cukup. Ya. Kemarin aku pingin banget ada buat kamu, tapi mama kamu... Ya. Nggak apa-apa. Beneran nggak apa-apa. Aku ngerti kan? Aku minta maaf, oke? Minta maaf. Yang jelas kamu harus tahu aku udah berusaha untuk keluar supaya bisa ketemu kamu di sini. Karena aku pengen ngasih tahu kamu sesuatu, sayang. Yeah, you can tell me anything. Tapi aku harap kamu bisa, kamu bisa terima semua ya. Aku. Kenapa? Aku akan menikah. Aduh, please. Kamu ngomong apa sih? Dan aku akan menikah sama Kirana. Sayang. Ini apa sih? Hah? Kenapa tiba-tiba kamu harus nikah dan kenapa harus sama Kirana? Dewa, ini apa sih? Sayang, Bu. Aku udah berusaha datang ke sini untuk bicara sama kamu. Ini... Tunggu sebentar, Beka. Aku cuma pengen kamu dengar langsung dari mulut aku, oke? Aku nggak mau kamu dengar hal ini itu dari orang lain. Dan mulut kamu tuh nyakitin aku, tau gak sih? Kamu ngomong sama aku di tempat kayak gini lagi. Kamu gila ya? Beka, please, aku mau, Beka, please, aku mau. Please apa? Hah? Kamu mau nikah sama orang lain kan? Kamu mau nikah sama Kirana kan? Go ahead. Aku sayang banget sama kamu. Aku nggak punya pilihan. Beneran. Apa? Kamu nggak punya pilihan? Terus selama ini aku apa? Beka, please. Aku placeholder. Hey, jangan mikir. Aku selingan. Jangan mikir seperti itu, aku mohon. Aku cuma pacar sebelum kamu upgrade ke versi approved by mama. Enggak, sayang. Enggak seperti itu. Sumpah nggak seperti itu. Aku mohon. Enggak, kamu nggak beneran sayang sama aku. Aku sayang sama kamu, cuma nggak punya pilihan. Kamu nggak punya pilihan. Jadi selama ini aku cuma pilihan yang bisa kamu buang gitu aja. Beka, please. Sayang, dengerin aku. Aku sayang banget sama kamu. Bukan kemauan. Ini bukan kemauan aku. Dewa. Ini bukan kemauan aku. Kamu nggak beneran sayang sama aku. You will fight. Aku udah berusaha, tapi mama aku yang minta. Nah ini nih. Kamu tunduk, kamu patuh ke mama kamu. Dan kamu buang aku gitu aja. Cuman gara-gara kamu mau tunduk ke mama kamu. Kenapa sih harus aku yang dijadiin korban kayak gini? Kenapa harus aku yang dibuang? Aku nggak bohong. Dan kamu dengan enaknya sembunyi di belakang alasan mama. What am I to you selama ini? Kamu anggap aku apa sih? Kamu hidup aku, Beka. Aku mohon sayang. Aku mohon, tolong, hei. Enggak. Dewa, kamu pengecut. Ya, aku pengecut. Aku pengecut. Tapi yang kamu harus tahu, aku udah berusaha untuk nemuin kamu, dan akhirnya apa? Aku kecelakaan. Dan akhirnya apa? Aku dengar kamu bersama laki-laki lain. Mama yang bilang seperti itu. Tapi aku gak percaya. Karena apa? Aku tahu kamu sayang sama aku. Begitupun sebaliknya, Beka. Aku sayang banget sama kamu. Aku mohon, tolong ngertiin posisi aku sekarang. Oh ya? Terus
Terus apa? Sekarang mama kamu nyuruh kamu nikah sama Kirana. Kamu ikutin. Kamu tuh gak percaya sama mama kamu, tapi sekarang kamu ikutin dia. Kamu tahu gak rasanya apa? Kamu udah buang aku kayak gini. Semua effort, semua perhatian aku, feelings aku ke kamu, kamu buang gitu aja. Congrats ya Dewa. No. Enggak, dengerin. Congrats. Ini kamu udah bunuh aku dari dalam. Dan aku bakalan pastiin someday kamu bakal ngerasain rasa sakit yang sama kayak yang aku rasain sekarang. Kamu ngomong apa? Hei, kamu gak boleh ngomong seperti itu. Enggak. Kamu udah bikin pilihan kamu. Dan pilihan kamu adalah perempuan itu. Aku gak memilih perempuan itu. Please, aku mohon. Beka, sayang. Dengan kamu ngikutin mama kamu udah pilih dia. Dan one day, kamu dan perempuan itu bakalan hancur. Beka, tolong. Stay away from me. Beka. Dewa. Enggak. Dewa, dengerin gue. Ayo kita ke rumah sakit dulu ya. Enggak. Gini. Tolong kasih gue waktu sebentar. Sebentar aja. Bu, Ibu. Sini nih. Aku punya berita bagus untuk Ibu. Berita bagus apa, sayang? Ditanyain malah senyum-senyum, berita bagus apa? Buruan kasih tau. Aku keterima magang. Kalau magang tuh gajinya berapa ya? Nggak digaji. Nggak digaji? Nggak. Terus apa bagusnya, Winda? Magang nggak digaji. Apa bagusnya? Dimana dulu dong, Bu, magangnya? Mau magangnya dimanapun juga, nggak ada bagus-bagusnya. Rugi di ongkos. Bu, aku itu keterima magangnya tuh di perusahaan Mas Darius, Pratama Wiralen. Pratama Wiralen? Serius? Iya, Bu. Dengar ya sayang ya, kamu harus buktiin kalau kamu tuh bisa. Oke. Kalau kamu tuh mampu. Siapa tahu nanti Mas Dariusnya bener-bener kepincut sama kamu. Tenang aja, itu mah pasti, Bu. Kalau gitu kita harus belanja baju yang bagus supaya kamu kelihatan berkelas. Betul. Supaya kamu cocok sama dia. Udah pasti menantu idaman. Gak ada satu orang pun yang tahu perasaanku sekarang tuh seperti apa. Gak ada. Kau kangen papa? Omelan papa? Ocehan papa? Nasihat papa? Dan kenapa hidup aku sekarang harus seperti ini, Pak? Hah? Kenapa? Papa bikin surat wasiat seperti itu. Terus maksudnya apa, Pak? Hah? Aku nggak sekuat yang Papa pikir. Seolah-olah aku harus kuat, harus sabar, aku harus bisa menghadapi ini semua. Padahal tidak, Pak. Enggak, belum tentu aku mampu. Tapi mau gimana pun caranya aku harus mampu untuk jalanin ini semua. Tapi pertanyaannya buat apa? Papa harus bikin surat wasiat seperti itu. Aku pengen jadi diriku sendiri, Pak. Sumpah, aku pengen jadi diriku sendiri. Sekarang apa? Ini wajah siapa? Aku nggak tahu ini wajah siapa. Nggak tahu.
Aku nggak tahu, Bah. Hah? Semua karir aku, apa yang aku mau selama ini, impianku hancur semua ya, Pak, hancur. Aku kangen Papa. Aku butuh Papa di sini, Pak. Sumpah aku butuh Papa. Jangan ngomong apapun, Nick. Lu nggak tahu rasanya jadi gue gimana. Terus menanggung beban seberat ini sendiri. Bokap gue meninggal, Nick. Perempuan yang gue cintai. Bukan ini yang gue mau, sama sekali bukan ini yang gue mau. Andai ada Papa di sini, mungkin aku gak akan begini, Pak. Dewa, lo yang sabar, men. Lo nggak sendirian. Tapi lo nggak bisa kalau hancur di sini terus, Dewa.